Apa yang diiniin yang digembar-gemborkan? Ya itulah kan satu kan datang gelombang orang Cina 20 juta penduduk itu Oh. karena Cina udah kepadatan penduduk akan datang situ 20 juta penduduk orang Cina kan. Di mana mindset kayak gitu. Kenyataannya Apa yang datang? Itu kan reklamasi adalah investasi orang mau buka perkantoran, mau buka kantor, mau investasi apa, mau tempat usaha apa segala macam, dia yang diiklankan untuk seluruh dunia. Ya bisa aja orang kayak Zimbabwe mau ke situ boleh investasi, mau untuk orang Kongo. Tapi mereka karena ada dia di bentuknya tersendiri, independen, nggak ada aturan apa segala macam, diberi seperti ruang seperti Qatar, bebas orang seperti Qatar. Konsepnya seperti Qatar ya sebetulnya. Bebas. Jadi nggak berarti ada bukan yang ditakuti ya, dalam artian yang diisukan itu datanglah nanti gelombang manusia dari gelombang manusia. Kalau gelombang manusianya kita bangun di situ 50.000 unit apartemen dan rumah, 50.000 orang yang punya harta 500 miliar kayaknya kita semua. Ada pula orang bukan orang yang gembel-gembel yang mau cari makan. di mana yang direklamasi? Direklamasi kan misinya kan mencari orang yang uangnya ratusan miliar lah. Paling dikit. Nah, ya paling tidak dia kan kalau udah datang kan mutar-mutar apa mau diputarnya uangnya itu. Kan gitu. Walaupun dia investasi juga kan, investasi bangunan, tapi kan mau nggak mau dia keputar terbentuk usaha, mau dia kalah, mau dia rugi, mau dia bangkrut, nggak peduli, terbentuk dia tenaga kerja. Iya. Kan nilai positifnya kan di situ. Mau dia usahanya mau bangkrut, mau apa, paling tidak dia buka usaha udah terbentuk, lowongan kerja kayak setahun 2 tahun. kan udah. Berarti kawasan itu awalnya dikonsep siapa itu, si Ahok ya? Karena zaman Soeharto lah. Udah jadi zaman Soeharto ya? Tahun 1989. Tuh, 1989. jadi yang menghalangi itu apa selama Nggak ini? ada. Apanya lah? Investasi. Bukan investasi. Apanya? Iya kan teknologinya dulu lah. Dulu mulai dari ngapain dulu, ngeraskan dulu kan butuh puluhan tahun juga. Oh. Nah, itu kan teknologinya dulu lah. Mana bisa dibikin dibentuk-bentuk dulu pinggir itu. Takutnya amblas pula Ya ya. amblas, mengeraskan bawah dulu kan butuh puluhan tahun juga. Oh. Nah, masuk dulu, baru masuklah siapa kan 2004 waktu itu kan. Udah mantap ini pondasi ini, tinggal masukin aja tanah-tanah timbun itu. Si itu siapa namanya? Si apa itu Agung Gumelar? Sutrisno. Bukan si itu apa? Sebelum si Fauzi sekarang ada itu. Sutioso. Nah, udah cocok ini. Udah cocok, tapi investor belum yakin, belum mantap, belum keras. Oh, keburu ganti. Ganti. Masuklah Fauzi dulu, memaksa. Beli apa Memaksa dulu? terus. Iya. Investor cepatlah bangun, cepatlah. Ntar dulu, Amdal juga ya, Jadi terkait di amdal ya. kawasan itu ada nggak nanti dibuat semacam konsep rohani atau kawasan wisata rohani? Nggak bisa. Udah memang kawasan maksiat lah itu. Udah, karena nanti sistemnya itu portal. Seperti kita mau masuk Ancol. Ya, jadi udah dibikin gitu. Nanti apa namanya? Itulah Fauzi udah nekan terus itu. Pas Fauzi mau udah jadi gubernur mau lanjut yang kedua, dia udah mulai. Iya. Kayak Fauzi kan udah mulai tuh. Oh ini cuannya dari sini nih, pikirnya maju lagi terus jadi apa? Kalah sama Jokowi sama Jokowi. membangun lah ini. Iya. Kena disalahkan siapa? Padahal itu udah yang diminta terus. Kita yang merequest, makanya kalau itu ditutup mampus kita di WTO. Kenapa? Kita yang ngomong sama orang, uang orang udah gelontor triliunan, enak aja kita bilang stop. Mana enak itu? Bukan WTO kali, arbitrase kali. Apanya? Arbitrase pengadilan. Ya itu kan masih bisa, antara apa kalau dilaporkan aja ke WTO, nipu orang ini semua katanya, mau bikin pusat dibantu udah pusat bisnis, udah mau dibikin kerajaan bisnis di tempatnya malah nipu lagi, mampus lah, larilah semua. Jadi kalau ini kan, kalau arbitrase kan itu masalah kita sudah apa namanya sengketa. Arbitrase kan sifatnya sengketa. Kalau ini kan bukan sengketa, kita hentikan orang yang sudah kita ajukan investasi ke WTO lah. Oh. Kalau arbitrase itu lebih kepada ke sengketa, masalah sengketa itu. Antara gugat menggugatnya itunya masuk ke situ. Dan kalau ini kan nggak ada gugat, ini antara membangun negara Indonesia tidak bisa menumbuh kepercayaan dalam investasi. Udah mampus lah semua. Jangka panjangnya itu udah nggak jelas. Makanya presiden akan pertaruhkan itu. Jadi yang direklamasi itu berapaan satu rumah-rumah itu?
Yang rumah yang 200 meter yang berlantai kan lantai 2 semua Iya, konsepnya iya. kan lantai 2. 3 kalau nggak salah Ada itu. yang lantai 3. Hmm. Ya yang kalau yang kulihat di situ apanya paling murah 19 M. Yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil itu. Tanah berapa lah itu? Ya kena 75. Tanah berapa meter gitu? Ya rata-rata kan 200 meter kalau yang rumah. Oh. 10 kali 20. Idealnya ya. Kayak gini lah, rumah kayak gini berapa meter ini? Ini 180. 180 ke 200 sama gitu lah. Segini, yang paling kecil kan segini ukuran rumah ini. Cuma dia konsepnya udah klaster ya, nggak ada pagar Nggak ya. ada ya klaster. Nggak ada pagar ya. Yang rumah ya. Kalau yang apartemen dia sekitar 3 ke 4, 3 ke 5 M. Apartemen. Apartemennya ya. Kalau yang perkantorannya pun sama dengan apartemen harganya. Baru nanti dia akan bikin usaha-usaha kecil menengahnya kan dibentuknya itu dulu semua rapi situ kan, bentuk dibikinnya. Tapi siap-siap digusur juga, makanya di pinggir dibikinnya tapi ditatanya cantik. Ditatanya cantik ya nanti kalau jadi apa itu memanggil orang semua jadi wisata karena orang kan datang sekarang gratis. Sekarang orang udah nggak kancol, lari ke situ. Iya. Murah, Iya. gratis. Akses pintu tol langsung. Bisa mandi di pantai nggak tuh mereka? Ya, belum boleh. Belum boleh ya? Di nggak dikasih. Pantai nggak dikasih. Nanti dia bikin kawasan pantai juga nantinya. Pantai buatan lah Pantai ya. buatan. Tapi yang ini sementara belum. Tapi kan orang sekarang hidup. Kalau kita sekarang datang ke sini, kalau udah ramai banget manusia tadi semua tak dari mana aja. Ini wisata murah. Ancol masuk 35.000 ini gratis. Nggak ada kan? Di Ancol nggak ada tempat nyantainya. Di situ tempat nyantainya, warungnya apa semua ada juga nya. Jadi orang-orang misalnya kan nanti kan itu akan banyak dibangun kondominium, Semua lah. apartemen segala macam kan. Di mana lah mereka pekerja-pekerjanya itu? Ya kalau dulu konsepnya Xiao, di sebelum masuk kita pintu masuk yang arah di yang kalau kita masuk dari tempat si siapa yang sekarang siapa Puri. bukan ke tempat si dulu si ini siapa nama betul siapa sih Ronald di sana siapa Pantas. bukan Oh siapa? ya Si sekarang Tonga. bukan Sileni. sekarang di Sileni Ah. karena kalau kita masuk daerah dia itu Iya, Cengkareng. yang arah Cengkareng itu yang dekat arah ke dia lah ya di situ kalau mau Ahok cari di situ lahan yang apa bangunlah di situ rusun untuk tenaga kerja di situ bangunlah sebanyak-banyak jadi terpadat jadi dia dikelilingin rumah yang rapi tersusun rusun awal modalin lah kalian lah yang membangun itu kalian kan pemodal apa kembangkanlah di situ jangan nanti orang itu dari Depok jauh-jauh dari sana jauh-jauh Dari Bogor. nanti kalian minta lagi sama Ahok bangun busway bangun perpanjangan Monorail, ini. apa Nah, segala kan macam. lagi pusing lagi kepala lagi bangun busway lagi tambahan tambahan Iya, ini iya. kena lagi subsidi sementara misi mendatangkan uang dari situ dapat sini ya makanya kalau ini udah gilanya kita ini hitung-hitungan bisnis kita ini kita tutup lah reklamasi dengan alasan nelayan tak bisa lagi cari makan ikannya akan datang 20 juta jadi kita 20 ini juta apa? 20 juta orang Cina orang Cina kemana tak bisa 20 juta katanya 20 juta kan Padahal- uang itu kan menyebar di mana-mana Iya, itulah mindset yang dibentuk. jadi mindset yang ketololan dan dipercaya pula kita hampir 50% negara dan yang membuat itu dia tercium dengan kena si Jarot tadi ya, pemilihan gubernur karena si Edi berdampak dengan ke situ ya kan ngapain kita nanti akan membuat lagi Medan seperti begitu ya, Oh. nasib si Jarot jadi berdampak ke situ jadi Kalah dia. mindset itu terbawa-bawa yang artinya bisa kecuci otak rakyat Indonesia sampai 60% kan kita ini kacau kita ini kan cari nafkah nggak usah pun pintar nggak usah apa tujuan itu untuk apa ya tujuannya untuk banyak penyerapan tenaga kerja jutaan di situ dengan begitu banyak penyerapan tenaga kerja jutaan orang lah Yang- mulai dari pembantu cuci piring apa semua Reklamasi itu ya. iya mulai dari tukang bersihin apa semua segala macam Gardener segala macam itu kan segala kebun. macam lah terjutaan orang bisa tercipta lapangan kerja blok A blok D blok C blok D blok A sampai blok Q lah nanti sampai ketemu nanti Pelindo Pelindo ya, misinya seperti begitu sekarang kan yang terganggu siapa PIK. bukan Pondok Indah Kapuk. itu bagian dari proyek PIK itulah si Bandara. bukan Ancol lah Ancol yang terganggu sebagai pemegang saham terbesar kedua Soeharto keluarga Soeharto dia akan dikeliling gini ngeng kelinduin Tapi ya tapi nanti bisa merger juga lah iya. namanya bisnis to Jadi bisnis mungkin nanti
oke lah boleh orang investasi gitu ya, misalnya bikin apa, bikin waterboom atau bikin wahana permainan, tapi nanti manajemennya pakai si Taman Impian Jaya Ancol gitu kan, manajemennya gitu ya. Bisnis lah itu bisa semua. Atau apa, Jaya Ancol dapat pengelolaan sumber daya manusianya gitu kan, yang bisa Tapi berbagi kan lah. pengaruh orang Oh sekarang iya, minat ke iya. Ancol sama ke pantai reklamasi di status Facebook dia apa semua orang pantai reklamasi. Iya. Semua, cantik di blog ini, Kan sampai something new kan selalu ditunggu-tunggu enak orang bos, kan. tanpa modal, parkir doang, goceng katanya. Ada no parking. Gratis. Nah, jadi kalau misalnya Gratis masih. ke Ancol, orang ke Ancol, ke Taman Impian Jaya Ancol gitu kan. Oh, udah biasa. Udah biasa. Biasa. Mungkin penduduk Jabodetabek 60% udah ke sana. Udah semua. Iya kan? Jadi orang meluncurnya ke sana, tumpahnya di sana Iya, semua. dan mungkin juga kan kalau misalnya melihat melihat mahalnya masuk ke Tija itu kan, ke Ancol itu, kan masuknya aja udah bayar per orang 10.000 kalau nggak salah sekarang ya, 10.000 atau 15.000, mobil lagi Lagi. itu per orang loh. Iya. Nah, terus masuk wahana itu juga nggak murah gitu loh. Dulu mungkin aku terakhir kali ke sana itu sekitar tahun-tahun 2010. Kalau ambil paket terusan itu per orang itu 250.000. Nggak tahu sekarang. 300 kan, baru 99 lah, TML kan 399 Sekarang. ya. Sekarang kan dulu itu masih 250. Nah, berarti kan itu tiket terusan. Kalau tiket per tiketnya itu kalau nggak salah aku 50.000 per wahana per orang. Iya. Ya kan, tinggal dia bisa milih tiket masuk, hanya masuk ke kawasan aja bayar, kemudian permainan bayar lagi. Nah, bisa dapat dia all in bayar yang terusan tadi yang 250.000 itu dulu. Nah, sekarang mungkin udah 300.000. Ya orang kan mikir kan, nah ini ada yang baru ini di kawasan reklamasi, mumpung ada baru ya dikejar orang. Nanti mungkin nanti kalau udah bayar ya mungkin ya hanya inilah gitu ya. Cuman memang ya orang semua gila foto di jembatannya itu cuman memang di nggak bisa, sebentar pun nggak bisa dikasih karena Nggak boleh mantap, berhenti. jembatannya itu cakep, apalagi Motor malam. boleh Nggak lewat. bisa, langsung itu tip ganti-gantian, ada ke sana, ada ke sini, ganti-gantian itu. Apanya? Halo bapak, tolong, halo maaf bapak ya, tidak bisa foto-foto, maaf bapak ya, tidak bisa foto-foto. Orang foto semua di jembatan semua, padahal mau sebentar aja Jembatan diganti. apa namanya itu? Kayak jembatan aja, cuman cantik kalau malam kan lampu-lampunya itu cantik dia. Banyak lah mungkin youtuber atau YouTuber apalah. apa semua situ, tak ada semua. Jadi lalu lalang begini aja terus mohon maaf bapak, tolong mobilnya di jalan ya, tapi apa ya, semua gitu aja terus. Baru aja buka pintu tiba-tiba orang udah ada CCTV apa semua, ngapa gimana nggak cepat langsung datang dia? Berarti udah memang konsep smart city, Iya, smart udah. city inilah ya. Tiba-tiba udah datang aja dia, baru buka pintu, tutup lagi pintu, mana si kambing ini tadi udah putar-putar nggak ada, tiba-tiba muncul lagi dia. Tolong bapak ya, katanya, ada maju katanya, ayo kata lain, orang masih bentar aja Udah semua foto. CCTV kan, semua koordinasi, ada control roomnya CCTV. Kalau gitu ngapain dia canangkan gitu? Ini jembatan, ini kita jalan mobil, ini jalan motor, ini pejalan kaki. Nah, itu udah dibentuknya. Tapi memang belum boleh foto-foto. Kalau mau foto nanti bayar. Nanti, nggak tahu lah, nanti mungkin bayar gitu. Jadi belum boleh foto. Tapi udah kan, ini pemotor, jalan pemotor, pejalan kaki lebih cantik karena melihat sisi pantainya, sisi lautnya, yang di belah itu kan. Jadi dia jalan gitu, jalan sepanjang jauh itu semua. Nah ini, jadi semua yang di penghubung jalan apanya itu kan orang semua kepingin karena beda-beda dibentuknya. Satu yang jembatan gini nuansanya beda, jembatan gini nuansanya. Nah kan orang pingin semua foto-foto situ. Tapi Jadi konsep nelayan yang dibilang nggak dapat nelayan-nelayan akan mati katanya itu gimana itu? memang tak ada orang lagi nelayan di situ udah kali 50 tahun udah tak ada lagi orang nelayan di situ kan, dari zaman Belanda udah tak ada lagi orang nelayan. Belum dibangun juga. Udah zaman Belanda pun udah tak ada orang lagi nelayan di situ. Mana ada orang nelayan, mancing pun tak ada orang di situ. Ikan pun tak ada. Ya, itulah nanti orang itu kan nanti kan udah jadi nih apa kan, bikin lagi fauna dan flora itu nanti tanaman-tanaman, jenis tanaman-tanaman seperti model hutan-hutan gitu nantilah kan. Ini bangunan dulu, Hutan apa namanya? Hutan Hutan buatan nanti ya. akan ada burung-burung apa, baru ikan nanti ditebar
sejuta unit bibitnya di situ semua. Karena kan nanti dia bentuk nanti seperti udah gini kan. Udah bentuk nanti kan dia ketemu nanti gini kan, udah berbentuk apalah, udah kelingkaran lah nanti gini kan. Yes. Nanti ini kayak udah jadi danau kan, laut tadi kan, danau laut tadi ya tetap lewat. Tapi nanti ini kan ditebar itu situ. Jadi kalau nelayan mau ngambil silakan. Jadi ada orang yang misinya baik digempur-gempur. Di kawasan itu dibangun juga ini konsep pendidikan gitu, sekolah-sekolah. Kalau atau sampai sekarang pendidikan sama rumah-rumah sekolah ibadah. nggak tahu aku sama pendidikan sekolah apa nggak. Cuman masih reklamasi itu tujuannya bisnis, udah cuma itu doang. Bisnis. Udah jadi akan jadinya kita pusat bisnis. Kalau namanya Kayak rumah sakit, pendidikan, pelayanan rumah kesehatan. sakit. Karena itu kemungkinan lebih ke peaknya. Berarti nanti itu jadi apa lah ya, kota bisnis Iya. lah ya. Kalau yang abang bilang itu lebih ke peaknya karena di dekat situ udah ada rumah sakit Patida Kapuk, udah ada sekolah-sekolah hebat-hebat semua di sebelum kita masuk ke reklamasinya itu. Di kawasan peak itu udah terbentuk bisnis besar. Di perumahan Tapi Patida sudah ada Kapuk akses itu. jalan belum? Udah besar Patida Kapuk. Enggak ke reklamasi itu, kawasan reklamasi. Udah. Ada akses jalan dari pantai Indah Kapuknya. Iya, memang satu. Kan di satu nanti. Oh. Nanti kan di situ. Nanti ini lagi kita membangun semua tuh. Di sini belum ini satu belum ada yang kelar, cuman ada yang udah jadi. Tapi kalau lihat apanya kan udah semua, udah apanya namanya model perumahannya kan tinggal masuk di apa itu kan terlihat itu denah-denahnya itu. Ini akan jadi apa? Di blok sini aja yang kecil-kecil aja udah naik itu entah berapa tower. Ini yang masih di sini doang, belum di sini, belum dibangun tapi udah digambar itu semua. Yuk, sudut sini tor, tenggelam ini di tor semua ini. Jadi emang untuk bisnis lah. Jadi kalau untuk pendidikan, sarana itu semua memang di peak itu misinya, di peaknya itu. Jadi nggak mengurus Pantai Indah Kapuk. Pik aja juga udah ada mallnya besar itu. Nanti di apa itu kawasan reklamasi itu udah ada mall. Apa ya? Mall udah ada. Ya kan udah ada mallnya, tapi kan yang satu yang sebelah sini yang bang, mall kan itu. Oh, mall. Oh. Tapi belum jalan, tapi kan udah ada. Jadi reklamasi itu apa nama daerahnya itu dibikin? Nama Tahu sampai sekarang orang namanya tetap nanti kedepannya pasti ada namanya Iya, itu. Sampai sekarang namanya Pantai Reklamasi. mungkin jadi Mall Jakarta kali ya. Sampai sekarang belum ada namanya, masih reklamasi, blow up, gitu-gitu semua. Berarti nanti New Jakarta kali dia namanya. Sampai sekarang kita, karena kan mindset orang, karena kalau dibikin dulu tahun 89 kata istilah reklamasi, dianggap dulu Indonesia orang cerdas, kata reklamasi itu brandnya bagus. Nggak taunya setelah tahun 89 dibikin 32 arti reklamasi itu berbahaya. Itu berubah kata reklamasi itu karena kita ngikut Belanda. Belanda tahun 70-an bikin istilah reklamasi itu booming, diikutin Qatar, diikutin ini, booming. Kita bikin istilah itu malah negatif yang muncul. Jadi kata reklamasi itu dibikin supaya sama kayak model siapa itu kan, reklamasi di Bali itu juga kan. Apanya? Yang Bali kan sampai sekarang nggak jadi kan. Itu belum jadi. Sebenarnya konsepnya itu juga seperti itu kan. Karena kan udah padatnya. Karena kan reklamasi yang berhasil kan itu pertama kali kan Belanda. Jadi Belanda ini Ya negara mereka ya negara reklamasi. jadi Belanda itu kan. bagus, terbentuk, susun apa semua rapi, cantik apa semua segala macam. Nah, ngikut Qatar. Gimana cara bisa nggak seperti apa ini apa ini? Burj Khalifa itu kan dari reklamasi kan dibangun Ya, kan. kan dia pinggir kan. Jadi ya ditata lo semua kan dibikin cantik dari atas apapun, dari atas pesawat cantik dibikin gimana. Kalau nggak Qatar itu kan Dilihat, jelek, iya. ya gini gurung gini kalau lihat dari pesawat. Mana ada orang mau selera kayak gini, nengoknya dirapiinnya, dicantiknya, dibikinnya kayak gambar-gambar apa semua, gambar burung, gambar apa, gambar otak semua. Iya. Jadi suatu daerah dibikinnya desain dari atas cantik, dari apa cantik. Nah, itu dibikinnya di konsepnya kan sukses. Jadi negara-negara yang membentuk reklamasi sukses dikira ngebrand kita kata reklamasi itu mindset rakyat positif karena kecuci otak. Iya, iya. Jadi artinya Reklamasi itu jadi negatif. kan karena kalau di sana, kalau di Belanda, di apa, di Singapura. kita katakan Singapura, di
Qatar mencegah abrasi salah satu. Iya, iya. Jadi yang dapat serangan mampuslah kalian jadi dua. Jadi mencegah. Dan lagi pula tekanan kan, tekanan apa aja jadi nggak tergerus karena tekanan bangunan apa semua kan membantu tekanan juga, Iya, tekanan iya. tanah. Iya, iya, Itu iya. bagi yang kalau kita dianggap tahun 89 kita masih bodoh-bodoh, 32 tahun akan pintar, ternyata tambah bodoh. Tambah bodoh.